dikatakan oleh Nabi Muhammad. Jadi ulama itu udah memvito apa yang dikatakan oleh Muhammad. Karena kalau saya baca tadi hadis Sahih Muslim 41 itu dikatakan ada Isa di sana, tapi saya pernah mendengar bahwa kata Isa di dalam sahada apapun di dalam Islam begitu. Sebenarnya tadi kalau itu hanyalah penyederhanaan oleh ulama. Jadi sebenarnya syahadat itu untuk menguatkan. Iya, sebenarnya syahadat itu untuk menguatkan siapa? Orang yang belum mengenal Al-Quran atau belum mempercayai atau belum mau mempercayai bahwasanya Allah itu Tuhan, sebenarnya itu syahadat. Bentuk keyakinan atau pengakuan lah istilahnya. Sebenarnya yang saya tahu ya, kan kita nih, saya nih Islam, saya ini sudah belajar bahwasanya Tuhan saya itu Allah. Ya nggak usah harus bersyahadat lagi karena sudah meyakini. Itu sepengetahuan saya ya. Dan yang pernah dipelajari yaitu memang nggak ada dari dalam Al-Quran. Mau dicari kemanapun nggak mungkin ketemu. Berarti menurut Bang Thoyib tadi syahadat itu bikinan ulama ya, betul Pak? Tadi kan sempat itu ya. Lah emangnya ya? Bikinan ulama, entah ulama siapa? Itu yang saya nggak tahu awalnya. Ulama itu kan orang yang berilmu, Kak. Tapi ulama kan orang yang berilmu. Ulama dari kata ilmu gitu. Ulama orang yang mempunyai ilmu itu. Gimana tuh Pak Faisal? Katanya bikin ulama tuh syahadatnya tuh. Ya gimana ya, kalau dibilang syahadat itu bikinan ulama, kalau saya pribadi ya nggak setuju sih. Kenapa? Karena dua kalimat syahadat itu juga ada dalam riwayat hadis gitu ya. Jadi dalam riwayat hadis itu ada dua kalimat syahadat itu ada. Jadi contoh dalam riwayat hadis Bukhari dikatakan bunyal Islamu ala khamsin, nah itu kan ya. Islam itu dibangun atas 5 perkara, gitu kan. Syahadatu yaitu penyaksian alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah illallah selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah ini kan satu bukti bahwa dua kalimat syahadat itu memang pernah diajarkan oleh baginda Nabi, begitu lewat saya. Jadi kalau dikatakan ini adalah karya ulama, untuk saya pribadi nggak setuju. Untuk saya pribadi, kalau teman-teman Nabi berilmu apa tidak, Bang? Oh, Nabi ya di atasnya orang berilmu. Oh, berarti tidak bisa dikatakan ulama, maksud Abang? Bukan, begini Bang ya. Sebentar ya. Jadi kalau pada awalnya ulama itu kan memang berasal dari kalimat alima ya'lamu ilman ya. Wa ma'laman fahuwa alimun ya. Nah dari kalimat akar alimun ini muncullah kalimat ulama. Alimun, alimani, alimuna, ulama'u. Nah muncul kalimat ulama itu dari kosakata alimun, artinya orang yang berilmu. Kalau dilihat dari sisi bahasa, dia bukan hanya Nabi Muhammad ulama itu atau orang yang berilmu itu, siapapun yang mempunyai ilmu ya disebut dengan ulama, begitulah ya. Itu kalau kita lihat dari sisi bahasa. Nah, tetapi masing-masing orang itu kan punya definisi kemudian. Ya. Jadi contoh seperti kelompok teologis Islam, dia akan punya definisi apa itu ulama. Ya. Yang tidak hanya bersandarkan kepada bahasa itu gitu loh. Jadi
Jadi kalau dari sisi bahasa, siapapun yang berilmu ya bisa disebut dengan ulama. Itu kita tidak pernah menafikan hal semacam itu, gitu ya. Nah, tetapi ulama dalam ilmu hukum Islam apakah sama dengan pengertian ulama dalam ilmu teologi Islam? Itu juga nanti akan berbeda pengertiannya, gitu Bang. Nah, yang hendak kita bicarakan itu sekarang yang mana, gitu lah. Biar tidak bias. Karena kalau nanti kita artikan secara bahasa, bias itu akan ke siapapun. Contoh, jangankan ulama, Rasul pun kalau hanya kita artikan secara bahasa itu bias Bang. Siapapun akan menjadi Rasul. Saya adalah Rasul dari ibu saya untuk mengantar surat. Itu bisa disebut dengan Rasul dalam bahasa Arab. Akan memang dijelaskan dalam Al-Quran Bang, bahwasanya Tuhan itu akan mengutus seorang Rasul di antara kaummu sendiri Bang. Iya, jangan melebar dulu biar enak pembahasannya ya. Oh, iya. Makanya kalau kita tilik dari sisi bahasa, maka siapapun bisa menjadi nabi, siapapun bisa disebut dengan nabi, siapapun bisa disebut rasul, siapapun bisa disebut sebagai ulama kalau dilihat dari sisi bahasa. Tapi kalau kita kembalikan lagi dalam istilah, nah, di situ akan ada perbedaan. Rasul dalam istilah teologi Islam apa? Nabi dalam istilah teologi Islam apa? Itu kan ada sendiri Bang, gitu lah. Artinya ketika sudah kita ketahui pengertian Nabi dan Rasul dari sisi ilmu akidah Islam, maka tidak semua orang yang mendapat utusan itu menjadi Rasul. Kenapa? Karena terikat oleh definisi itu. Gitu lah. Nah, yang hendak kita bahas itu dari sisi bahasa atau bukan? Kalau dari sisi bahasa, ya sebagaimana saya katakan, semua, bahkan di Qomal ini bisa kita sebut dengan ulama ketika menguasai satu disiplin ilmu. Seorang ahli matematik, dia akan disebut dengan ulama dari sisi bahasa dalam ilmu matematikanya. Seorang fisikawan, dia juga seorang ulama. Seorang biologi, ahli biologi, dia seorang ulama. Seorang ilmu tata bahasa, semuanya itu ulama dalam pengertian bahasa, gitu teman-teman ya. Nah, yang hendak kita bincangkan ini dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian disiplin ilmu tertentu itu dulu, biar ada penyelesaiannya, begitu teman-teman. Kalau menurut Abang, pengertian ulama emang ada pengertian dari ilmu disiplin tertentu gitu, maksudnya gimana itu? Ini nih bentar ya, aku potong dikit ya. Menurut Pak Faisal ini Nabi Muhammad itu bisa disebut sebagai seorang ulama nggak dia? Dia bisa dianggap sebagai seorang ulama nggak? Nabi Muhammad. Bentar ya, aku sapa dulu yang baru naik, bentar ya. Ini ada yang baru naik ini. Tapi agak lama nih. Shalom, selamat pagi Bu Amina. Bu Amina. Bu Amina. Oh, dia turun deh. Udah lanjut itu, gimana itu Pak Faisal? Pak Faisal, Nabi Muhammad itu bisakah disebut sebagai seorang ulama? Nah itu Bu Anu Hos, kita mau bahas dari sisi bahasa atau disiplin ilmu tertentu, gitu ya. Karena begini ya, ulama dalam disiplin ilmu hukum dalam Islam itu kan disebut dengan ilmu fikih ya. Itu definisi ulama adalah orang yang mampu mengistinbat sebuah hukum berdasarkan Al-Quran sama hadis, gitu lah. Maka dari sisi ini Nabi itu tidak bisa disebut ulama, gitu lah ya, dari sisi definisi ini, gitu lah. Ya kalau mau spesifik ya ilmu hukum, ilmu Islam gitu namanya Bang, ulama Islam atau ulama Al-Quran nih. Jangan cuma kata-kata ulama kalau begitu Bang. Kalau ulama maka luas. Betul, ulama itu ya. Bentar dulu ya. Bu Sopi, monitor Bu Sopi. Bu Sopi lagi sibuk apa lagi udah di rumah? Oh iya nggak apa-apa Bu Sopi. Jadi ini kan membingungkan ya Pak Dirru ya. Karena ini kan pertentangan ini antara Pak Faisal sama Bang Thoyib nih.
apakah Nabi bisa disebut sebagai seorang ulama itu loh. Kalau Bang Thoyib, cuman beda Iya. konsep aja, beda pengertian. Menurut Bang Thoyib, Nabi itu bisa disebut sebagai seorang ulama, benar nggak? Iya, lah memang iya. Oke. Kalau menurut Pak Faisal kan nggak seperti itu ya Pak Faisal ya? Atau bagaimana? Ya, kalau menurut saya sisi pembahasannya itu dari mana dulu gitu lah. Karena pengertian ulama secara umum ini itu gelar yang diberikan kepada orang-orang yang berilmu setelah Nabi gitu lah. Setelah baginda Nabi itu orang-orang yang berilmu yang menguasai beberapa disiplin ilmu itu baru disebut dengan ulama gitu lah. Itu kalau pengertian secara umum ya Jose ya. Tapi kalau pengertian secara bahasa, Nabi itu ya juga ulama, karena Nabi itu punya sifat yang namanya fatonah. Fatonah itu kan cerdas, menguasai segala disiplin ilmu. Itu seorang Nabi, harus salah satu syaratnya gitu kan. Maka beliau ya dalam hal ini adalah seorang ulama gitu. Cuman kalau kita cari dalilnya di Al-Quran bahwa Muhammad ulama kan tidak bakal kita temukan kan gitu kan. Dalam Al-Quran itu baginda Rasul Muhammad hanya disebut sebagai apa? Muhammad Rasulullah, Muhammad Khotamul Anbiya, pamungkas para nabi kan gitu kan. Nah, bahkan jadi membingungkan lama-lama. Pak Dedro gimana itu Pak Dedro? Apa namanya? Nabi itu bisa disebut sebagai ulama apa enggak menurut Pak Dedro? Pak Dedro, monitor nggak nih Pak Dedro? Karena kan begini ya, tadi kan kalau kalian bilang tadi Nabi itu berilmu ya, termasuk berilmu, terus bisa menafsirkan hadis dan Quran, betul nggak? Ini tadi pernyataan dari kalian ya, saya lupa dari Pak Faisal apa dari Bang Thoyib gitu ya. Sementara ketika Nabi hidup, itu Quran sama hadis itu kan belum jadi itu loh. Bagaimana mungkin dia bisa menafsirkan? Itu loh. Apakah semua yang ayat-ayat yang di Quran itu ya pokoknya wahyu sama Quran itu sama nggak gitu loh. Dan bagaimana dia bisa menafsirkan, orang Quran belum jadi itu loh. Ini kan blunder. Gimana nih? Dia nggak menafsirkan Gimana maksudnya? Karena Al-Quran langsung Tuhan itu wahyukan kepada kepada Rasulullah. Oke, ini yang kalian kadang miss ya. Pak Faisal ini, ya bentar ya, Pak Faisal ini ya, menurut Pak Faisal ya, mungkin Pak Faisal ini lebih pintar daripada Bang Thoyib ya, mungkin ya. Tapi saya entah sama gitu. Jadi apakah menurut kalian wahyu dan Quran itu sama nggak maknanya? Sama nggak coba? Ini kalian harus persepsi kalian nih, biar kalian tahu nih. Wahyu dan sama nggak? Sama ya, wahyu dan ini deh, bukan wahyu dan Quran, wahyu dan kalamullah itu sama nggak? Wahyu dan firman Allah itu loh, sama atau enggak? Nah, kita harus bedah dulu definisi wahyu itu menurut kakak apa dan menurut kita apa gitu dulu. Jangan langsung ke wahyu sama enggak sama Al-Qur'annya, enggak bisa gitu. Al-Qur'an itu apa? Berarti menurut kamu wahyu dan Quran sama atau enggak? Lah bukan Mas, bentar. Jangan langsung disamakan. Jangan kakak itu enggak tahu wahyu itu apa. Makanya saya tanya kamu, menurut kamu wahyu dan Quran itu sama atau enggak? Ya silakan kamu jelaskan apa makna wahyu, apa makna Quran. Itu kan iman kamu. Gimana sih ini? Nah iya kakak membawa kata-kata wahyu. Itu kata-kata wahyu sepengertian kakak, sepengetahuan kakak itu apa? Atau jangan-jangan kakak cuma berkata-kata tapi nggak tahu apa. Ini kan saya tanya kamu, Thoyib. Kalau kamu nggak jawab, biar Pak Faisal yang jawab. Udah, kamu diam dulu dah. Kamu kayaknya nggak tahu jawabannya ini. Diam dulu. Pak Faisal aja yang jawab. Ini orang ditanya, menurutmu sama nggak wahyu dan firman Allah atau kalamullah? Ditanya itu malah ngajak berantem nih orang. Tinggal kau jawab. Misalnya nggak sama, karena wahyu itu ini, karena kalamullah itu atau firman Allah itu ini, gitu loh jawab pertanyaan. Ini orang nggak ngerti loh pertanyaan orang. Silakan Pak Faisal. Itu pertanyaan yang gampang loh.
Pak Faisal, menurut Bapak wahyu sama kalamullah sama nggak? Wahyu sama kalamullah. Kalamullah itu kan firman Allah kan, betul nggak? Menurut Bapak wahyu dan firman Allah sama nggak? Apa bukan dengan Al-Quran gitu maksudnya, bukan? Apakah wahyu itu sama dengan Al-Quran gitu mungkin, bukan? Inilah kadang membingungkan di kalian sendiri gitu loh. Bahkan kalian sendiri bertanya ke Oten, apakah wahyu itu sama nggak? Kalamullah sama dengan Quran sama nggak? Malah Anda bertanya ke saya, yang Islam kalian apa saya? Ya nggak Pak Dedru? Saya nanya malah bagaimana ini? Yang membingungkan. Kok membingungkan? Menurut kalian wahyu dan kalamullah sama nggak? Wahyu sama Al-Quran. Ini pertanyaan saya ya, dengerin. Wahyu dan kalamullah itu sama nggak Pak Faisal? Wahyu sama kalamullah itu apakah sama-sama? Ya, kalamullah itu kan firman Allah kan, betul nggak? Ya, betul. Nah, wahyu dan kalamullah sama ya. Ini udah setuju? Oke. Oke, Pak Dedru monitor nggak? Monitor saya sebenarnya ada kerjaan Ini, masuk. iya nggak apa-apa. Apakah firman Allah itu diciptakan atau wahyu Allah itu diciptakan, atau firman Allah itu tidak diciptakan atau wahyu itu juga tidak diciptakan? Jadi gini Pak Dedru, bentar ya Pak Dedru ya. Karena gini, orang ini sendiri nggak ngerti apa bedanya wahyu, apa bedanya kalamullah. Itu loh. Karena sepengetahuan saya pernah baca dari sumber Islam, wahyu itu katanya apa? Wahyu itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Itu loh yang secara langsung itu loh. Nah, kalau kalamullah itu katanya adalah firman Allah yang yang diberikan kepada manusia. Itulah yang Quran itu. Itu bedanya. Itu aja kalian Islam aja bingung loh. Itu saya baca di sumber Islam loh. Membedakan wahyu dan kalamullah aja kalian nggak bisa. Bukan Gimana sih kalian? Jangan nggak tahu, makanya definisi. Jangan, kau yang nggak tahu kok. Kau yang nggak tahu. Ditanya framing itu bilangnya nggak tahu. Kok framing, Pak Dedru, benar nggak yang saya sebutkan Pak Dedru? Itu bedanya. Jangan framing, kok tadi ditanya apa bedanya itu nggak tahu. Sekarang Makanya kenapa? Bentar dulu. Makanya saya tanya, kamu mengerti nggak bedanya wahyu dan Quran itu? Kau tidak mengerti bedanya. Makanya tadi ketika kalian katakan nih ya, kalian nih pernyataan kalian menyatakan kalau nabi yang namanya ulama itu dia itu bisa apa sih namanya tadi ya, kalian bilang itu menafsir atau apa tadi tentang Quran dan hadis. Itu kan tadi kau bilang kan Bang Toyib, padahal Quranmu jadi nabimu sudah meninggoy duluan. Itu loh. Artinya itu kan blunder. Pernyataanmu tadi. Sekarang ku tanya, Quranmu jadi sebelum atau sudah Nabi meninggoy? Sudah jadi, sebelum meninggal sudah jadi. Sebelum meninggal sudah jadi Quran Pak Faisal. Ini jawab jujur ya Pak Faisal ya. Sebelum meninggoy Nabi, Quran udah jadi belum Pak Faisal? Ini jawab jujur, tolong nih, jangan ikut-ikutan kayak si Bang Toyib. Gini ya, apakah Al-Quran itu setelah Nabi sudah ada atau di zaman Nabi adanya? Kalau menurut saya pribadi dan apa yang saya yakini Bu Os ya, Al-Quran itu ada sudah di zaman Nabi gitu lah ya, bukan di. Pertanyaan saya Pak, apakah ya, Quran itu jadi sebelum atau sudah Nabi meninggoy? Sudah. Mungkin bisa nanti langsung kita minta dalilnya aja gitu lah. Itu dalam surat Al-Bayyinah tadi yang dibaca oleh Pak Unang itu. Al-Bayyinah berapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah, itu bukti bahwa Al-Quran itu sudah jadi. Al-Bayyinah berapa Pak? Sebentar, saya carikan dulu. Oke, iya. Kalau ayatnya saya tidak hafal ya. Ya kalau Bapak bisa buka dalil sekalian kan enak. Buka data. Ya, suhufam mutahharah. Al-Bayyinat nomor 2. Al-Bayyinah 2 kan? Ya, Al-Bayyinah nomor 2. Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Utusan Allah, utusan dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran suci. Terus dilanjut dalam Al-Bayyinat yang ketiganya nanti. Kitabun fiha kutubun qayyimah. Itu lanjutannya nanti. Terus ada nanti lagi di ayat yang lain ya. Ini kan Al-Bayyinah 2, 3, 2 dan 3. Terus yang surat Al-Quran yang lain,
Inna alaina surat Al-Qiyamah 17 juga ada. Nih kita bacakan ya. Al-Bayyinah 2 kan? Ya. Nih. Bentar ya, saya bacakan ya. Yaitu seorang rasul dari Allah, Nabi Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran suci. Itu dalam kurung loh Qur'annya ya. Nah, yang tiganya, yang di dalamnya terdapat dalam kurung isi tutup kurung ya, kitab-kitab yang lurus dalam kurung benar. Ini mohon maaf ya Pak Ustadz ya. Ya. Kata Al-Qur'annya itu nggak ada di situ, itu loh dalam kurung loh. Itu yang pertama. Suhufan itu, Pak Hos. Yang mana suhufan? Coba. Ini ya. Rasulun. Nah, oke, suhufan. Arti suhufan apa, Pak? Lembaran. Lembaran. Sekarang Iya. saya tanya Bapak, lembaran itu di mana di sini ada kata itu Quran, Pak? Ini kan dalam kurung, Pak. Benar. Yang dimaksud dengan lembaran itu apa kan harus ada kejelasan. Nah, itu penjelasan itu kan tafsiran, Pak. Nah, makanya Bagaimana saya bisa tanya mengatakan tadi. sekarang Anda gini loh, sekarang saya tanya Anda, apakah kalau Anda bilang itu lembaran, sekarang nanti saya tanya kenapa lembarmu cuma Quran cuma yang wahyu yang cuma diterima cuma berapa lembar, kenapa bisa jadi tebal? Setebal Quran. Lah, Nanti kalian bingung sendiri itu loh. arti Al-Quran itu apa sih? Lah sekarang kamu, makanya saya tadi tanya kamu ngerti nggak bedanya wahyu dan firman Allah atau Quran? Lanjut Pak Dirlu. Al-Quran itu kumpulan Kak bacaan. Gimana sih? Nah, ini orang nggak ngerti bedanya Al-Quran wahyu itu sama dari kata Quran aja Quran. kok nggak tahu. Bedanya nggak tahu kok kan? Bukan nggak tahu bedanya, memang beda. Kalau kakak mengatakan Al-Quran itu sama wahyu, memang beda karena Al-Quran itu bacaan. Lah kau tadi aja ditanya apa bedanya Bukan wahyu saya dan Quran bertanya, aja nggak bisa saya bertanya itu, jawab. nggak Orang tahu, aku yang tapi- menjawab loh. Kau nggak tahu apa-apa. Ditanya tadi apa bedanya wahyu dan Quran. Lah Nggak bisa makanya jawab kau. saya Itu aku yang sebenarnya jawab saya loh tadi. tahu. Cuman Oh, ini jangan-jangan adalah kakak itu nggak tahu apa itu Al-Quran. kau nggak usah banyak bicara loh. Kau kalau tahu kau jawab dari tadi, nggak usah banyak bicara. Aku di sini orangnya nggak banyak cakap gitu loh. Tapi apa? Kau jawab aja pertanyaan kalau memang kau tahu. Nggak usah kau tahu tapi ditanya nggak jawab. Itu artinya kau nggak tahu. Jangan yang kau tanyakan itu nggak penting. Jangan kau ngerti nggak kau bahasa Indonesia kau? Diam dulu kau. Malah ketawa, Oke, udah nggak tahu jangan malah kamu ketawa. apa yang kau katakan itu nggak ngerti Jangan-jangan gitu nah. kau yang nggak ngerti. Sekarang di mana di sini ayat menyatakan bahwa itu lembaran-lembaran itu Quran? Nggak ada. Itu hanya disebut lembaran-lembaran suci. Dan bagaimana kau bisa mengkonfirmasi bahwa Quran itu kau bilang tadi apa? Sesuai nggak dengan yang diturunkan wahyu itu dengan Quran yang tertulis? Sementara Quranmu jadinya kapan? Jangan kau bilang Quranmu itu jadi sebelum Nabi Muhammad meninggoy. Di mana dalil yang mengatakan Quranmu jadi sebelum Nabi itu meninggoy? Mana? Ya. Jangan menipu-nipu di sini. Jangan maka-maka. Aku nggak butuh maka. Al-Quran itu Aku tidak butuh pengertiannya maka. gitu. Aku tidak butuh maka. Kau jawab aja pertanyaan itu. Ketawa kau nggak tahu apa-apa. Ya, mana buktinya? Jadi gini loh Pak Faisal ya. Jadi kalian ini jangan menipu-nipu di sini. Bahkan Islam-Islam yang lain mengatakan Quranmu jadi sesudah Nabi meninggoy. Ya, Anda nggak usah nipu-nipu di sini. Itu loh. Kalau kau bilang Quranmu jadi sudah meninggoy, kok bisa lembaran cuma berapa lembar terus itu menjadi tebal? Itu loh. Kau ini blunder sendiri. Ya. Jadi kalau kamu itu ditanya beda wahyu dan Quran aja kau nggak tahu, beda wahyu dan Quran nggak tahu, tapi sok-sokan ketawa ketiwi cengengesan, itu membuktikan kau botol itu loh, mohon maaf itu loh. Nggak masalah, dibilang botol nggak masalah. Jangan-jangan yang ditanyakan nggak ngerti. Itu. Kau yang nggak ngerti kok, kau yang nggak ngerti ditanya apa jawabnya apa, diam aja kau lah, nggak usah banyak Kamu ngerti ngomong. nggak Al-Quran itu apa? Udah nggak usah banyak bacot kau. Nggak Mana bacot, dalilnya saya mengatakan? jawab dulu. Nggak usah Apa itu kesurupan pengertian loh, Al-Quran? nggak usah kesurupan, nggak usah Nggak kesurupan. kesurupan, Gimana nggak itu Pak kesurupan. Faisal? Sekarang Di mana jawab, di mana apa sih buktinya Pak pengertian Al-Quran? Faisal? Nggak usah kesurupan kau Toyib. Di mana Pak Tuh, Pak, Faisal? sekarang jawab Ya. dulu apa itu Jadi Al-Quran. Pak Faisal, udah kau blunder kau.
Diam dulu kau. Ngerti dia emang. Pak Faisal, kau yang nggak ngerti. Ditanya bedanya wahyu sama Quran dia nggak tahu kau. Tapi nggak ngerti apa yang diterangkan. Kau ditanya bedanya wahyu dan Quran aja nggak tahu. Nggak usah banyak bacot lah. Kalau malu turun aja itu loh. Dari tadi tanya belum bedanya wahyu dan Quran nggak Yang tahu. malu sekarang jawab Kau dulu. yang malu, Apa itu kau pengertian yang nggak tahu Al-Quran? apa. Diam kau, blunder kau. Jadi gini ya Pak Faisal ya. Ketika tadi saudaramu ini si botol satu ini si Bang Toyib menyatakan bahwa yang namanya Nabi itu bisa disebut sebagai ulama. Nabi disebut sebagai ulama, dia bilang itu Kudus belum blunder. masuk. Kenapa blunder? Kudusnya dong, Mas. Ya, kenapa blunder ya? Karena Boleh Quranmu kerasukan Roh jadi Kudus. sesudah nabimu meninggoy. Jadi bagaimana mungkin nabimu itu bisa menerjemahkan, nabimu bisa mentafsirkan Quran Ya, atau menjelaskan kendalikan Quran? dulu, Rob. Karena faktanya Quranmu jadi sudah Kendalikan nabi dulu, Roh Kudusmu itu. meninggoy. Kendalikan. Nggak usah kau nggak usah blunder Kudus di itu sini, dikendalikan ya nggak dulu. usah. Di sini tuh tau nggak pakai dalil, congor tuh nggak laku, pakai dalil dong, congor tuh nggak laku. Oke, sekarang saya tanya gantian. Nggak usah kau tanya-tanya. Mana Oh, kau jawab nggak itu? mau Buktikan. ditanya. Buktikan. Nah, udah kesurupan dia teman-teman. Nah, ini Malu ya? Islam. Ya, Malu ya? blunder. Kau yang Iya, malu malu. kok. Malu ya. Nabi Iya, malu dibilang kalau ditanya. ulama. Kalau bener kau. Nabi ulama. Udah, di bawah dulu kau. Pak Faisal. Ini jawab jujur ya Pak Faisal ya. Ini ya, jangan bohong kalian. Ini saudaramu blunder. Kenapa saya turunkan dia Pak Faisal tahu ya? Ya. Anda setuju nggak mengatakan Nabi itu lama? Biar jangan penipuan di sini. Kalau Anda mengatakan Nabi itu lama, ini yang kata si Bang Taib tadi blunder. Kenapa? Quranmu jadi kapan? Ya, jangan bohong itu loh. Quranmu jadi sesudah Nabi mau meninggoy. Ya, bagaimana mungkin Nabi mau meninggoy ini baru Quran jadi? Bagaimana bisa dia sebut ulama? Lah, dia aja masih hidup, Quran belum jadi itu loh. Jadi, bahkan Paham nggak? pertama kali pengumpulan bahan-bahan Al-Quran itu misalnya dari pelepah, dari tulang belulang itu Iya, ada jangan nipu-nipu itu terjadi- loh. Itu terjadi karena apa? Karena banyak sekali para hafiz, penghafal Al-Quran itu meninggal pada perang Yayamama. Itu terjadi setelah Muhammad meninggal, jadi Al-Quran itu belum jadi. Ya Begitu, iya. Sehingga Zaid itu disuruh mengumpulkan itu bahan-bahan itu semua. Makanya tadi saya tanya itu Pak Dedu, saya tanya apa bedanya wahyu dan Quran atau firman Allah itu? Apa bedanya? Itu aja dia tidak bisa jawab. Berkali-kali loh saya tanya. Apakah menurut kalian wahyu dan Quran itu sama? Itu aja kalian tidak bisa menjawab dengan tegas loh. Berkali-kali loh aku tanya lo tadi loh. Ya, Islam tapi nggak ngerti bedanya ya. Saya sendiri saya belajar, saya baca Pak Faisal. Makanya saya tanya apa bedanya wahyu dan Quran atau kalamullah itu loh. Bedanya apa? Itu aja nggak mampu kalian jawab. Apakah sama? Jangan kau bilang sama. Wahyu itu adalah firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Tapi Quran itu adalah firman Allah yang diberikan kepada umat manusia. Betul nggak Pak Faisal? Ya. Betul nggak? Betul. Beda itu aja kalian nggak tahu. Itu loh, itu sumber Islam sendiri loh yang menjelaskan loh. Kok bisa-bisanya loh kalian ini gitu loh. Makanya saya tanya bedanya itu artinya apa? Agar kalian ini tadi siapa nih si Bang Toib ini blundernya ini ketahuan. Dia mengatakan Nabi itu bisa disebut sebagai ulama. Betul nggak Pak Faisal? Dia tadi mengatakan seperti itu kan? Ya. Artinya kalau dia bilang tadi ulama itu udah ulama bisa menerjemahkan, menjelaskan dia bilang kan tadi begitu menjelaskan gitu kan. Sementara Nabi aja meninggoy sebelum Quran jadi. Gimana dia bisa menjelaskan suatu kitab yang belum jadi? Betul nggak Pak Dedo? Makanya saya tanya bedanya wahyu dan Quran. Itu loh, saya nggak sebotol si Bang Toyib tadi. Itu logika ya teman-teman ya. Silakan Pak Faisal. Oke, begini. Jadi kita memang tidak menutupi dalam dunia Islam itu ada dua versi ya. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dikumpulkan setelah baginda Nabi Muhammad wafat. Ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah dikumpulkan di zamannya Nabi Muhammad. Ini hendaknya juga kita tidak menutup mata, maksud saya khawas gitu ya. Jadi ketika saya dan teman-teman yang sama dengan saya mengatakan bahwa Al-Quran itu dikumpulkan sudah di zaman Nabi Muhammad, itu bukan berarti kita hendak mau berdusta, bukan ya. Tetapi memang sejarah juga ada dua versi gitu loh ya.
Nah, mayoritas umat Islam itu meyakini bahwa Al-Quran dikumpulkan di era Abu Bakar dan Utsman. Itu mayoritasnya, Bang Anuhos ya. Tapi sekali lagi saya katakan jangan menutup mata, ada yang mengatakan bahwa Al-Quran itu yang memang dikumpulkan setelah Nabi, ketika Nabi masih hidup gitu lah ya. Itu juga tidak boleh kita tutup mata gitu loh, maksud saya gitu lah. Nah, oleh karena itu kenapa saya ketika ditanya apakah Al-Quran itu dikumpulkan ketika Nabi, iya saya katakan. Kenapa? Karena ulama-ulama saya mengatakan begitu gitu loh. Nah, saya mengikuti dan meyakini kepada para ulama yang mengatakan bahwa Al-Quran itu ya sudah ada di zaman Nabi gitu loh. Apa dalilnya? Dalilnya tadi yang saya kemukakan tadi itu, walaupun host menuntut harus secara letterlek harus mengatakan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu sendiri. Jadi gini loh Pak, bentar ya, mohon maaf ya Pak Faisal. Tadi kan pertanyaan saya sudah jelas ya. Makanya kalau orang bertanya itu coba dipahami ya. Apakah Quran jadi sebelum Nabi meninggal? Itu loh pertanyaan saya dari tadi loh. Artinya kalau namanya Quran jadi berarti secara keseluruhan Pak, paham nggak? Ngerti nggak artinya? Betul. Apakah Quran jadi sebelum Nabi meninggal? Itu loh pertanyaan saya. Iya. Apakah Kan, Quran jadi sebelum Nabi meninggal? Terus Bapak bilang apa? Sebelum meninggal jadinya apa? Quran Iya. itu jadi sesudah Nabi meninggal loh. Kok bisa-bisanya Bapak bilang sebelum meninggal Quran jadi? Padahal faktanya sesudah Nabi meninggal Quran jadi. Jangan begitu, jangan ikut-ikutan kayak si Toyib tadi, Pak. Bapak kan orang berilmu ya Pak Faisal ya. Saya juga orang belajar, Pak. begini Ya. maksud Itu saya. dari saudara Islam juga, Pak. Iya. Saya pelajari, Pak ya, bukan dari Oten. Makanya saya katakan saya hendak di sini secara terbuka mengatakan bahwa di dalam sejarah Islam itu ada dua versi. Nah, kemungkinan yang dibaca oleh host itu kan yang versi yang mengatakan bahwa Al-Quran itu dikumpulkan setelah baginda Nabi itu wafat, alias oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Utsman. Itu satu versi host gitu lah. Oke, Tapi- silakan mana data Bapak menyatakan Quran jadi sebelum Nabi meninggal, coba silakan Pak. Karena kan Ya, ini- lebih enak nih. Silakan Pak, Sebentar Bapak dulu buka ya. aja. Makanya saya katakan dalilnya dulu ya. Dalilnya dulu apa? Satu tadi itu, tapi Pak host- Pak Dedru. Ini Bapak bilang dalil, Pak. Bapak ngerti nggak data ya Pak Faisal ya? Bapak tahu data kan, Pak? Misalnya nih, Bisa. kapan Quran itu jadi, gitu loh. yaitu kita kan bicara dalil host. Dalil Al-Quran, dalil hadisan gitu kan. Itu kan yang dimintakan diantaranya kan. Nih Bapak ini nggak ngerti kurasa data ya. Misalnya Pak, ini contoh loh Pak ya, kapan terjadi misalnya 1924, misalnya abad ke-6, misalnya kapan gitu loh Pak. Itu nanti host, kita kuatkan dulu bahwa di zaman Nabi. Oh, nanti yang ditanya itu, kok nanti itu yang saya tanya. Kita kan bicaranya dalil loh. Dalil itu kan bagian dari data kan. Aku tanya data loh. Dalil. Berat kali memang, gimana ini. Shalom tukang sepatu. Shalom. Pak Faisal tahu nggak bedanya antara data dan dalil? Ya, dalil itu bagian dari data yang jelas kalau yang saya paham. Nggak ada hubungannya. Data, misalnya Indonesia merdeka tahun 1945, 17 Agustus. Itu dicatat dalam Kongres Indonesia. Dicatat dalam catatan PBB di New York. Itu data. Sebentar ya, biar enak ya.
nyantai aja. Ya nggak Kalau apa-apa, namanya santai nyantai aja Pak. Ya silakan, santai aja, Kalau- kita tunggu kok, kita tunggu. Makanya maksud saya itu saya utarakan dalil-dalilnya dulu, nanti kita utarakan data-datanya, begitu loh. Ya, data Tapi dulu kalau Pak. kalau memang mau yang diminta data, ya coba saya carikan dulu ya. Ya. Cari ya Pak ya datanya ya Pak ya. Ya. Kita tunggu Pak. Mau berapa lama? Sebulan Pak? Setahun? Enggak, sebentar ini kok. Oh sebentar. Ya Data oke, ya. nggak apa-apa. Quran, ya. Jumaatil Quran, Al-Quran itu dikumpulkan. Sekarang kan zaman Google kan lebih mudah kayaknya. Iya Pak. Betul. Itu teknologi kafir emang luar biasa Pak. Di zamanin Nabi. Oh jadi ya, muslim sekarang pakai tenaga pakai teknologi kafir juga ya? Iya, jadi ya yang bisa diajak ngomong cuma Pak Faisal ini doang nih dari tadi nih. Yang lainnya nggak ada. Bedanya Wahyu dan Qurannya jadi nggak tahu. Bedanya Wahyu dan Quran yang ngajarin ke Oten gimana coba? Tapi ini data saya kalau basis Arab, percaya enggak teman-teman kalau saya menerjemahkannya nanti? Itu Ya, itu datanya Pak, itu data atau dalil gitu loh. Kalau Bukan. data pasti tercatat di dalam bahasa internasional. Ya sekarang Arab itu bahasa internasional bukan? enggak, maksudnya gini loh. Data yang enggak saya tampilkan ini berbahasa Arab, bukan Ya berbahasa itu dari Indonesia. mana datanya? Itu dari mana datanya? Bisa, Nanti ya itu. tahu. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa meng-cross checknya untuk saya ya. Ini saya temukan dalam Islam Web mungkin ya. Tahu kan Islam Web ya? Web ya. Islam Web, sebentar ya. Sebentar. Nih Islam Web ya. Nah Atau ini saya on cam, atau saya on cam ya, on cam saya ya. Ya, on cam sekarang. Boleh. Boleh. Boleh on cam. On cam dua-duanya. Ini ya. Sebelum kita ke Loh, ini itu sih bukan bang, itu apa ringkasan? Apa coba tadi ke atas? Oh, yang ini. Itu kok Google bang? Ya, tadi kan saya bilang Google, nanti Islam Webnya di bawah. Kan? Katanya mau Islam Islamnya web kan yang ini nanti. Iya, itu buka aja Islam Bentar. Webnya. Bentar, perhatikan ya. Ya, Kan saya ketik di sini kan. oha, Jumaatil Quran fi zamanin Nabi. ya, Nah, ini ya. Al-Quran dikumpulkan di zaman Nabi ini ya, anunya ya. nah, Bentar ya. Nah ini jawabannya ini ya. Naam ya. Pak bisa diterjemahin kok Pak. Itu bisa diterjemahin dalam bahasa Inggris. Gimana Bisa. caranya nih? Ayo, Bisa. ayo. Itu yang titik tiga itu terjemahan bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya yang nggak paham teman-teman. Ya bahasa Indonesia lah. Titik 3. Ya masukkan nah tuh ada kan? Oh, ada nih ya. When did Quran collected by Muhammad? Antara Google dan Gimana? Google. Yang mana? nih? Coba Kamu kan pakai baca. bahasa Arab, saya pakai bahasa Inggris. Oke. Enak, Ya. enggak apa-apa, enggak masalah. Saya yang pakai bahasa Arab, coba sesuaikan dengan terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Naam, iya. Tamma jam'il Qur'an dari wa kitabatihi ya. Telah sempurna pengumpulan Al-Qur'an dan penulisannya di atas zaman Nabi. Artinya di masa era Nabi Muhammad SAW. Ya, betul? Quran Hah? dikumpulkan ya
dikumpulkan di zaman Nabi. Ya, sama-sama cari nih kapan Quran dikumpulkan di zaman Nabi, ya. Bukan jangan pakai kalimat kapan. Jangan pakai kalimat kapan. Oh, jangan pakai kalimat kapan. Jadi saya pakai kata Al-Quran dikumpulkan di zaman Nabi gitu doang. Al-Quran dikumpulkan di zaman Nabi gitu aja. Terus masuk ke mana? Masuk ke NU Online Langit 7. Udah. Langsung itu ada ringkasan AI itu loh. AI itu. Oh, pakai ringkasan AI. Kenapa nggak pakai bahasa Indonesia aja, Bang? Hah? Ini saya juga pakai ringkasan AI, pakai bahasa Indonesia aja, Bang. Enak Kenapa bahasa bisa pakai Arab. bahasa Arab? Coba sama. Itu kan orang Indonesia, Bang. Sebentar. Insya Allah nanti sama keluarnya. Yang penting Iya, kan gini loh, Bang. intinya sama. Kenapa mesti pakai bahasa Arab kalau semua orang di sini pakai bahasa Indonesia? Tadi waktu saya bilang pakai bahasa Inggris, kamu nggak mau pakai bahasa Inggris. Padahal di sini semua orang kecuali Abang berbahasa Inggris. Nah, Bukan sekarang saya kita semua di sini. Ini sebentar. Bukan saya nggak mau bahasa Inggris. Silahkan pakai bahasa Inggris dan terjemahkan. Iya, ini kan bahasa Nggak Indonesia apa-apa. nih. Ini kan bahasa Indonesia nih kan. Iya kan? Coba. Ini kan menurut Quran, Bang. Menurut Islam. Kalau data, yang namanya data, itu bukan hanya menurut Islam, tetapi juga menurut ilmuwan dunia. Gitu loh. Ini semua menurut Islam. Penulisan dan hafalan Al-Quran ini menurut Islam semua. Para penulis wahyu. Nih, para penulis wahyu. Ya, ini semuanya menurut Islam. Ya, tidak ada data, ini dalil semua, Bang. Kalau data itu ditulis misalnya di library mana, Library of Congress mana, gitu loh, Bang. Itu namanya data. Nih, kalau misalnya kita ketik nih ya, kita ketik kapan kemerdekaan RI, ya, kapan kauman sih, kapan kemerdekaan Indonesia nih ya. Kapan kemerdekaan Indonesia? Ya. Nah, ini kan overview-nya. Ini menurut Indonesia doang ya kan? Tapi ada nggak di tempat lain? Aduh. Ya, misalnya ada di Wikipedia. Ya, ada di Wikipedia. Ada di mana lagi? Pojok Iklim. Ada di CNBC Indonesia. Ya, ada di Badan Keuangan, ada juga SMA Negeri 20. Ada di coba kalau pakai bahasa Inggris deh, karena ini pakainya bahasa Indonesia sih. Apa? When did Indonesia gain independence? Ya. Nah, nih, ini namanya data nih, Pak. asia.unc.edu, ini data, ya. Wikipedia, NEE.gov, ini data, Bang. Karena bukan dari Indonesia saja. Bukan hanya Indonesia saja yang mengakui, tetapi dunia juga mengakui. Census.gov, University of Central Kansas, bahkan University Central of Kansas juga mengakui. Britannica mengakui, Bang. Itu namanya data, bukan dalil. Kalau dalil itu hanya satu pihak, hanya dari Islam saja. Kalau misalnya kalau Alkitab itu dalil kekristenan, itu dari Kristen saja. Tapi ada nggak data di luar kekristenan yang mensupport adanya kekristenan, yang mensupport adanya Yesus Kristus, yang mensupport kematian Yesus? Itu namanya data, Bang. Jadi bedakan antara data dan dalil. Kalau data, seluruh dunia mencatat
Kalau dalil hanya pihak itu saja yang mencatat, gitu loh Bang. Yang diminta itu data, jadi harus di luar Islam, gitu Bang. Ya, kalau di luar Islam saya mungkin belum bisa menampilkan datanya yang jelas ya. Cari dulu datanya Bang. Kalau dalil mah gampang. Orang Nah, bisa bikin kalau- dalil. Islam kalau bisa bikin data- dalil. Islam paling gampang bikin dalil. Kalau data di luar Islam mungkin saya masih belum bisa menampilkan. Tetapi kalau data yang ada di internal Islam itu banyak sekali. Contoh, Nah, Bapak sudah pernah cari belum data di luar Islam mengenai Quran? belum memang, Belum. karena memang terus terang saya tidak mendalami literasi di luar Islam, gitu ya. Jadi saya lebih Bapak kalau fokus mau kepada mencari kebenaran, harus mencari data di luar agama Bapak. Seperti saya mau cari kebenaran Kristen, saya harus cari data di luar kekristenan, gitu loh. Seperti misalnya sebuah pengadilan, ada saksi, ada saksi mata, ada tertuduh, ada korban, ya kan? Nah, harus ada 2 saksi mata untuk korban dan saksi mata untuk yang tertuduh, gitu loh Bang. Jadi harus 2 saksi mata, harus 2 pihak, bukan hanya 1 pihak saja. Kalau hanya 1 pihak saja, itu namanya pincang, keadilan yang pincang, dan data itu tidak bisa dibuktikan, tidak sah Pak istilahnya. Itu mungkin Bapak mesti cari tahu data di luar Islam, gitu Pak. Ya inilah tadi makanya saya tanya datanya Pak Faisal, karena kalau dalil, ada kok dalil pun di situ tetap aja Quran itu, kata Quran itu tertulis dalam tanda kurung, betul nggak Bu Debe? Dalam tanda kurung itu artinya bukan yang tertulis. Misteri bilang nih harus berpikiran netral dan berpikir independen, gitu loh Mbak. Jadi kalau orang berpikiran maju itu bukan hanya makan percaya dari satu sumber saja, tapi cari dari sumber-sumber yang lain, bener nggak, support nggak, gitu loh Pak. Ya nggak apa-apa, nanti kan bisa Pak Faisal kan cari-cari dulu gitu kan. Kalau sekarang nggak ketemu, kan kita udah saling follow-follow nih. Ya. Kita kan enak kan, maksudnya kan kalau diskusi berbasis data kan lebih enak ya, enggak Pak Ustadz? Daripada cuma teriak-teriak nggak jelas. Bagaimana saya katakan tadi ya, di internal saja itu memang sudah terjadi perbedaan kapan Al-Quran itu dikumpulkan. Itu di internal Islam saja sudah terjadi perbedaan. Itu kan sudah saya katakan semenjak awal. Ya, makanya Bapak cari di luar dari Islam, yang benar yang mana, gitu loh Pak. Jangan Anda bingung. Jadi keributan jangan, di internal aja bingung nih. Nah, Bapak cari di luar Islam apa yang benar, gitu loh Pak. Sebentar ya. Nah, mayoritas umat Islam dalam hal ini tentu diwakili oleh ahli sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa Al-Quran memang dikumpulkan di zaman setelah baginda Rasulullah. Itu pun secara terbukukan ya. Itu pun dengan cara terbukukan ya. Tapi dikumpulkannya, kalau teman-teman ahli sunnah itu kan meyakini Al-Quran itu kan dikumpulkan dengan 2 fase. Fase pertama itu dengan fase fisudur, di dalam hati, artinya dihafalkan oleh para pengikut baginda Nabi waktu itu. Yang kedua dikumpulkan dengan cara di pelepah-pelepah kurma ataupun di tulang-tulang binatang, kan begitu kan. Itu sejarah yang beredar secara umum gitu ya. Bapak gimana caranya menghafal? Loh, kalau cara menghafal banyak. Kalau Pak Faisal caranya menghafal gimana Pak? Gini, jangan ke saya.
bukti bahwa Yang paling Al-Quran gampang dari caranya pelan-pelan menghafal ya Pak. itu bagaimana? Pelan-pelan ya Pak. Bukti bahwa Al-Quran itu memang bisa dihafal. Di dunia ini berapa ribu umat Islam yang hafal Quran? Kan banyak emang kan gitu loh. Oh, enggak juga, Pak. Kok enggak gimana? Berarti di Indonesia aja itu ada satu lembaga pendidikan khusus untuk hafalan Quran yang disebut dengan tahfidzul Quran. Ya, itu Quran yang mana, Pak? Al-Quran yang ada di mushaf ini, Enggak, iya mushaf mana, Pak? ya mushaf Utsmani, Ya Usmani yang mana, Pak? yang riwayat Hafiz. Kalau yang kolon gimana? Ada di daerah Maroko, ada juga yang hafal. Kan di Indonesia, tadi Bapak bilang di Indonesia aja ada, makanya saya tanya. Bukan contoh, saya ngasih contoh itu jangan disempitkan. Jadi Ini bentar dulu. Kalau yang di Indonesia kan pakai yang lewat ya, Bu Bibi. Apa yang mana ya kalau di Indonesia itu? Indonesia Begini. pakai Hafs. Oh, Habs pakai ya. Hafiz. Di Indonesia itu pakai riwayat Hafiz dari Asim, dari Abdurrahman bin Sulami, dari Ali bin Abi Thalib, dan dari Abdullah bin Mas'ud, dan Utsman bin Affan, dan lain-lainnya. Pak, Itu setahu namanya- saya yang dari Ali Abdul Thalib itu untuk Syiah, Pak, bukan untuk Sunni. Itu kan setahunnya jenengan. Jadi setahunnya jenengan juga tidak bisa diklaim kan? Iya, setahu Antum saya kalau yang paham yang nggak apa orang- riwayat itu sih? Oh, saya paham, Pak. Saya pelajari itu kok. Coba apa yang dimaksud dengan riwayat itu, coba? Bentar. Riwayat. Saya buka data saya ya, Pak ya. Nggak usah data, saya butuh Loh. coba tahu enggaknya dulu. Saya nggak hafal, Pak. Saya mesti buka data. Iya, mending pakai data lah biar nggak dituduh fitnah nanti lah Pak Faisal. Iya, Kan saya pakai nggak hafal. Bukan Iya. gini bukan Bos, ini hafal. cuma Itu. untuk kita ketahui dia paham enggak dulu gitu loh. Setelah Nah, itu mau iya, dilanjutkan, makanya- silakan gitu loh. Ini saya hafal, Iya, Pak. makanya dibuka data dulu aja. Nanti kan buat yang di bawah juga biar mengedukasi yang di bawah, Pak Faisal. Sama saya juga nanti biar dapat ilmu juga. Total periwayat itu ada 15. Laptop gue taruh di mana ya? Oh, ini dia. Laptop gue hilang. Shalom Farbidan, selamat pagi. Yang baru join di bawah, shalom selamat pagi ya yang di bawah. Di tap di share ya teman-teman Pak biar Isam like-nya orangnya suka kuat. baca buku nggak sih, Pak? Kenapa? Bapak orangnya suka baca buku nggak sih, Pak? Ya alhamdulillah suka. Saya banyak data Islam kita kalau mau, Pak. Alhamdulillah. Dari mana datanya Bu? Oh, dari seluruh dunia, Pak. Masya Allah. Luar biasa. Pak Faisal, Pak Ustadz, kalau ibu tukang sepatu ini murtadin, Oh, dia gitu. pasti banyak lah. Iya, baca Qurannya dia bisa kok, banyak. Oh tidak bisa. Bisa dong, namanya juga murtadin loh. Iya. Bagus berarti kalau bisa. Makanya kalau OTN itu selalu pakai data Pak Faisal. Itu biar Bapak nggak jadi fitnah juga. Ini 509. Ya saya bukain satu data aja ya biar nanti Pak Faisal ini ya. Tadi kan bilang tuh sama-sama Utsman ya. Dari mana itu dari Abdullah bin Mas'ud ya. Ya kita cek nih ya. Nih. Ini namanya rekonstruksi sejarah Al-Qur'an nih, Taufik dan Amal ya. Kita lihat. Nih. Ya. Ketika Utsman mengirim salinan resmi teks Quran standar ke Kufah dengan perintah memusnahkan teks-teks lainnya, berarti teksnya beda nih. Dikabarkan bahwa Ibnu Mas'ud menolak menyerahkan mushafnya. Lihat nih. Jadi ini bukan mushaf Ibnu Mas'ud nih, ya. Jengkel karena sebuah teks yang disusun oleh seorang pemula seperti Zaid bin Sabit lebih diutamakan dari mushafnya, padahal ia telah menjadi muslim tatkala Zaid masih tenggelam dalam alam kekafiran. Jadi Pak Faisal ini udah nipu ya. Bilangnya Habs itu dari Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud gak mau dia ngasih mushafnya.
Berarti mushafnya beda ini, karena yang lain harus dimusnahkan nih teks-teksnya nih. Oh, gimana tuh? Saya turun dulu ya, ada kerjaan lain, Fed. Sorry, saya di bawah aja. Kemana? Saya lagi nyari transmitter. Oh iya, makasih ya. Nanti naik lagi ya. Ada kerjaan. Iya. Kalau ini. Iya, makasih ya. Tuhan Yesus berkati. Ya, Tuhan berkati. Teman-teman yang lain yang di bawah nih, bantu nih Pak Faisal nih. Enak kalau pakai Saya lagi data. nyari transmitter ya, materi transmitter. Ini yang mau dibahas apa ini host? Biar Kan enak. kamu tadi nanya soal transmit apa namanya, perawi kan? Ini saya lagi nyari data perawi gitu loh Pak. Iya. Ini loh, kita kan data yang tadi mau ditampilkan sama Bu tukang sepatu itu loh Pak Faisal. Kalau atus apa itu ya? Biar kan nggak ini kan tadi Bapak nanya, ini kan mau dibukain datanya. Ini banyak sekali. 156. Ini sebenarnya kalau mau data tentang qiraatus sab'ah itu. Nah ini ada ini dalam buku ini ada buku ini. Apa yang Bapak itu? Ini buku tentang mabahith fi ulumil Quran, pembahasan dalam ilmu Quran. Kalau ilmu Quran itu kan internal Pak, itu dalil Pak, bukan data. Ya katanya mau tanya tentang Ini saya lagi riwayat kan? riwayat-riwayatnya di sini. Kalau saya mengambil dari data, bukan dalil Pak. Aduh. Ini kan juga data ini, bukan data ini. Kode travel transmission. Lupa mana sih ya? Canonize. Nah ini kali ya. Oh ini mah video. Oke. Oh, tadi yang lihat kemana kok nggak ada, hilang? Ada itu kan Amos, ada Pak Dedru ada. Pak Dedru masih monitor nggak Pak Dedru? Shalom Amos, selamat pagi. Iya. Ini Iya nggak apa-apa Pak Dedru. Quran dikanonize Pak, ya. Ini kan kanonize keempat ini dari Ibnu Mujahid. Bapak tahu ini nggak nih? Kanonize ketiga dari Abdul Malik. Jadi ada beberapa kanonisasi nih Pak. Ya, kanonisasi yang pertama itu Abu Bakar tahun 632. Bapak tahu nggak ini? Tahu kan ya? Ya itu kan saya katakan tadi itu yang versi umum kan. Dengar dulu. Ini kanonisasi pertama Abu Bakar tahun 632. Ya kan? Itu kanonisasi pertama tuh. Ya. Lalu ini kanonisasi kedua oleh Utsman. Nah, tahun 652 ya Pak ya. Kelihatan ya Pak ya? Kelihatan. Ya, kelihatan ya. Nah, masalahnya di kanonisasi kedua ini seluruh kanonnya Abu Bakar itu dibakar semua, Pak. Ya, itu dibakar semua. Gitu. Nah, dan di Quran yang versi Bukhari itu ya ada beberapa Arabik Quran, jadi ada beberapa versi Arabik, bukan cuma satu ya. Ada Quran kedua di tahun 652 ya, yang ada 5 sampai 9 kopi
Ya Pak ya. Lalu yang kanon ketiga ini Abdul Malik tahun 685 sampai 705. Nah, di kanon Abdul Malik ini seluruh kanonisasinya Umar itu tidak diakui, Pak. Ya. Kenapa tidak diakui? Karena bahasanya adalah bahasa Irak, bukan bahasa Quraisy. Karena Muhammad itu kan dari Quraisy, ya kan? Bahasanya bahasa Irak. Lalu masuk ke kanon keempat sampai kanon keenam. Aduh, AC gue dingin banget sih. Nah, ini samarkan, Pak. Ya, ini ditemukan Quran paling tua. Ini namanya Quran Samarkan. Nah, ini bentuknya nih, Pak. Aduh, gimana sih ngegedeinnya ya? Ngegedeinnya gini kali. Nah, gini kali ya. Ups. Aduh, move. Nih. Tuh gede, Pak. Ini namanya Mushaf Samarkan. Ini tertua, Pak. Ini Quran tertua. Ya, tetapi ditemukannya apa atau ditulisnya ini bukan tahun 632. Ya, Samarkan ini ditemukannya apa? Ini sekitar tahun 700-an. Sudah masuk ke abad ke-8, Pak. Bapak pernah mempelajari ini belum nih? Mushaf Samarkan. Dewi terlalu tinggi itu. Kok mati sih? Kayaknya belum pernah, Bu. Apa? Shh. Makan melulu, udah malam juga. Majikan aku mau makan melulu. Faisal kok ngopi? Yaudah gue turun aja deh kalau Faisal ngopi. Mungkin Mana sih? enggak, Pak Faisalnya lagi buka data itu. Tunggu aja bentar. Pak Faisal dia kan satu. Gimana Pak Faisal? Udah pernah ngeliat ini enggak? Udah pernah mempelajari Mushaf Samarkan ini belum, Pak? Ya, kalau secara detail saya belum mempelajari ini, tetapi saya tahu tulisan ini namanya Khat Kufi ya. Jadi Ya, maksud saya, Bapak sudah pernah mempelajari Mushaf Samarkan ini belum? Begini teman-teman ya. Dalam tulisan Arab itu kan ada beberapa bentuk ya. Jadi ada yang kita sebut dengan Khat Kufi yang seperti ditampilkan ini. Bukan Pak, ini nggak ada hubungannya dengan Khat Kufi, Pak. Apa Khat Kufi itu? Nggak ada hubungannya dengan Khat Kufi, Pak. Ini ditemukannya di Samarkan kok, Pak. Iya, namanya itu Khat Kufi. Ditemukannya nanti mau di Jerman, mau di Samarkan, mau di Amerika, itu nggak urusan. Gitu. Nama Oh, beda, Pak. Setiap tulisan itu beda, Pak. Wah, Ya, ini setiap gaya tulisan itu beda. Ini kan Samarkan. Nanti saya kasih lihat lagi yang ditemukan di Petropolitanus, Pak. Beda lagi. Makanya dengarkan dulu, kalau ada orang dengarkan dulu, nanti ditanggapi nggak apa-apa gitu loh. Jadi dalam bahasa Arab, dalam tulisan bahasa Arab atau dalam istilahnya Khatul Arabiyah itu ada banyak variasi ya. Ada yang disebut dengan Khat Kufi. Nanti kamu bisa googling sudah. Contoh Khat Kufi pasti keluar gitu loh. Yang kedua Khat Sulusi. Nah, sulusi itu nanti seperti apa ada. Ada Khat Rik'ai. Itu juga seperti apa akan keluar kalau kamu googling di Google gitu kan. Atau Khat Naskhi. Nah, Khat Naskhi ini adalah khat yang ada di Mushaf Utsmani ini disebut dengan Khat Naskhi. Nah, mau ditemukan di Yaman, mau ditemukan di Jepang. Kalau khatnya seperti Tadi apa bilangnya? Khat Kufi, HOD Kufi ya, Pak? Kufi itu kaf. Iya. Pakai kaf. Bahasa Inggrisnya HOD, Hot Kufi kan? Iya, Khat Kufi coba. Saya Google ya, Pak. Saya Google yang keluar ini, Pak. Oh, Google-nya berarti bodoh ini. Gimana dong, Pak?
Google. Tadi Google-nya Bapak bilang, goblok. bentar dulu. Kan hot Pak coffee. Faisal, Pak Faisal, Nah, kata Bapak bilang Google-nya BODOH, padahal Bapak sini pakai Google loh tadi loh. Loh, kalau keluarnya kayak gini kan tidak ilmiah, Os, gitu loh maksud saya. Coba kita ilmiah Saya sedikit cuma aja. ngetik doang tuh hot Oke, coffee. sekarang saya buktikan hot coffee apa kayak gitu atau selain ya. Ya, coba tulis hot coffee. Ya. Tulisannya apa, Pak? Hotben. adanya Hotben. Apa yang? Maunya cookie melulu deh. Ya. Nih, yang buat yang di bawah ya, jangan kesurupan ya. Juma, Nandar, Utat siapa? Ini, Kang Dito itu nggak akan berani masuk sini. Ini Ya Islam nggak akan berani masuk sini. kayaknya udah nggak anu nih, Os. Udah apa? Udah. Tuh. Apa? Udah nggak apa, Pak? Ini contoh hot coffee ini. Ini saya ketik ya. Pak, katanya Google. Ini Google ini Google. Ini Google. Ini Google. Nih. Hotnya apa? Hot ini HOD. Ah? Katanya kamu bisa baca Quran. Coba ketik pakai bahasa Arab. Kamu kan tadi dibilang bisa bahasa Arab. Coba ketik bahasa Bisa. Arab dengan hot Bisa. coffee gini. Nah, ada nggak nih ini saya bahasa Arab nih? Ada ya, bentar. Nih, Hot. ini hot coffee semua Hot, ini. kan? Mana? Pakai ho kan? Ya, coba pakai ho ho. kan? Ho, to, to. Tar. Setelah ho, terus to. Aha. Mana Lalu ada? space. Ini Pak tuh, ini di bawah. Besarkan. Ya ini. Tuh, gede banget tuh. Hah? Ini. Terus space, lalu coffee, pakai kaf kan? Kaf. Wow, Nah, wow. fa, Wow. Fa. Fa. Ah, Ya. Fa, bentar. Fa dan Fa. ya. Nah, Ya. Oke. Nah. Nih kelihatan nih image ya. Kufik. Nah, ini. Ini kan yang Bapak maksud kan? Nah, itu namanya hot coffee. Tadi kok dikeluarkan kepala ya kamu? Kan saya ambil image. Oh, udah Ya kan? benar Ambil berarti. image. Yos, terima kasih Yos atas undangannya Yos ya. Ini sudah tidak benar ini. Kita keluar ke hot coffee bukannya image. Ya wes Yos, terima kasih Yos ya. Ini kan gimana nih Pak Faisal? Itu loh kan kalau namanya googling itu Pak Faisal. Bapak ini lucu kali loh. Ya, ini Orang googling baru buka juga lucu kali. Kaligrafi doang tuh hot coffee tuh kan? Itu kaligrafi Pak tuh. Pak- hot Pak- coffee kayak gitu. Pak Faisal ini dia tadi suruh cari data, ditungguin lama kita tungguin. Bapak baru bentar aja langsung kabur. Gimana sih Pak Faisal ini? Tuh bahasa Makanya kita buka data tadi lama kami tungguin loh. hot coffee ya kan? Pakai bahasa Iya. Arab. Keluarnya begini, saya harus pakai image dong kan? Gue kayak gambarnya kayak apa sih? Nah gambarnya kan kayak gini. Ini mah Mana tadi dia? kaligrafi. Tuh. Arabik 1. Mana? Apakah Ngambek pula dia. oh ini berubah? Nah, kok beda dengan yang ini? Udah kabur ya, udah nggak ada lagi ya di bawah ya. Mau dia. Parah ini. Giliran saya tanya nggak mau dia gimana sih? Udah pada dulu sorry. Nah ini ada lagi Sanaa nih. Dia tadi. Lagi. Nah ini Sanaa nih ya. Malah ngambek juga pula dia. Orang dibilang udah dibilang Bu DB tadi. Itu tadi kepencet image itu loh. Dia lo tadi dibuka data di ini beda dalam lagi menunggu nih. nggak masalah kok. Dia buka data lama kita tungguin kok. Orang dia baru bentar doang bener, Pak. ngambek langsung. NKRI Indo 3 itu ilmu penulisan kaligrafi.
Benar, nggak ada hubungannya dengan apa sih gaya-gaya, nggak ada. Ini dari Sanaa, ditulisan dari kota Sanaa, tuh beda lagi dengan yang tadi dengan Samarkan. Ya. Tuh Pak Dadru mau buka apa tuh? Pak Dadru mau buka apa tuh, Bu Faith? Ya, saya tadi karena beliau mengatakan Quran itu sudah ada, ya. Muhammad, saya dari tadi kita mau menunjukkan bahwa tidak ada. Jadi Ibu sudah menjelaskan tadi kanonisasi kan begitu. Tapi ya kalau kita lihat denahnya sejarah kanonisasi ya, Muhammad meninggal no Quran. Ada iya. 632 tidak ada no Quran. 24 tahun kemudian baru the first canonization. Walaupun pengumpulan itu sudah dimulai pada zaman Abu Bakar setelah dia meninggal, jadi sekitar 633 ya. Karena apa? Karena perang Yamama mulai dikumpulkan. Jangan dikatakan Quran itu sudah ada. Ketika Muhammad meninggal itu Quran sudah ada, tidak ada. Justru itu dikumpulkan karena banyak hafiz-hafiz, artinya penghafal-penghafal. Jadi banyakkan Al-Quran itu masih di dalam dada. Itu dikatakan di dalam dada para penghafalnya. Jadi sebetulnya Muhammad ini ya tidak pernah mengumpulkan Al-Quran, tidak pernah ada. Quran Muhammad itu tidak ada. Loh, Muhammad juga justru melarang kan, aku melarang menuliskan Quran, bukannya begitu? Iya. Ada kan itu dalilnya? Dalil ya? Ya. Ada dilarang itu karena pada saat itu Muhammad memanggil Tuhannya nggak tahu namanya apa. Mungkin orang Islam nggak tahu. Dalil bukan data ya? Iya. Enggak, karena kan tadi nyampur tuh dalil sama data, dalil sama data. Dalil sama data beda. Kalau begini aja simpel, kalau orang Islam pinter di Indonesia, sejak kapan lapas Allah itu ada? Iya ya. Karena berarti kalau lapas Allah itu sudah ada di zaman Nabi Muhammad, berarti udah ada Al-Quran. Ini masalahnya kalau dia tahu sejarah, lapas Allah itu ulama yang bikin. Jadi Muhammad itu manggil Tuhannya apa? Sebelum ada ulama. Itu makanya itu Amos, makanya itu Al-Alaq 1 itu blunder itu loh. Yang selalu kita bahas itu Al-Alaq 1 blunder. Ditanya siapa Tuhanmu itu loh, orang belum ada loh. Belum ada, Muhammad nggak tahu nama Tuhannya siapa. Kata lapas Allah itu, kalau mereka mau jujur baca sejarah, itu ulama yang merangkumkan semua menjadi lapas Allah. Nah, sebelum ulama merangkum itu, nabimu memanggil Tuhannya apa? Coba, ada yang berani nggak nextin? Kalau nggak tanya Ustaz Tata. Nggak tahu orang itu. Makanya aku bilang jangan dibawa nama Allah itu Allah yang memberikan nama. Enggak ada itu. Kalau kalian mau baca sejarah kalian. Kau dimarahin sama istrimu. Apa kau buka-buka? Apa itu? Enggak. Makanya kalau mereka mau baca-baca juga sama yang aku baca ini kan, kalau mereka baca surat At-Taubah atau ini aku sebenarnya mau wajib pakai surat At-Taubah, semua aku baca surat At-Taubah. Al-Quran yang ditulis tangankan manusia itu kan limpahkan kepada orang di luar Islam. Ditulis tangan dengan dijual murah, ya kan, dijual murah, ya kan? Itu sebenarnya bukan firman Tuhan. Pertanyaannya, yang di rumah orang Islam sama hadis mahalan mana? Al-Quran yang di rumah sama hadis. Coba, mahalan mana? Baik, jujur kita semua, mahalan mana Quran sama hadis? Oh, mahalan hadis. Kalau hadis lah, hadis. Berarti yang punyanya mereka itu palsu. Jadi jangan dilimpahkan sama kami. Kalau mereka mau baca orang At-Taubah. Buset, gua aja kagak kebeli hadis. Karena kitab suci itu nggak akan dijual murah. Berarti yang sempurna itu hadis, itu dijual mahal. Makanya orang-orang Islam di Indonesia kalau nggak punya hadis, cuma punya Quran, itu yang kalian baca itu bukan kitab suci. Al-Quran, baca surat At-Taubah.
Mas, masalahnya Quran nggak pernah dibaca, cuma disimpan dalam lemari atau di bawah tempat tidur itu loh, di bawah kasur. Nggak dibaca. Coba aja kau lihat itu, nggak pernah mereka baca sama mereka kan? Hadis coba bilang tuh. Quran belum tentu mereka mau beli, tapi hadis mau. Ini gue mau bikin topik lucu nih, sebentar aja ya teman-teman, gue mau tidur soalnya. Bentar lagi, ini udah setengah 12. Kenapa sih? Ya. Ini kan doa saat menghirup air ke hidung. Ini kan kaitannya mengenai setan yang nongkrong di hidung semalam kan. Nah, jadi ini doanya nih. Allahumma arini raihatal jannati Allahumma la tahrimni raihata ni'amika wa jannatika. Ya Allah, aku mencium wangian surga, padahal setan baru nongkrong di hidungnya. Ya Allah, jangan halangi aku mencium wanginya nikmat-nikmat-Mu dan wanginya surga-surgamu. Nah, cuci hidung, padahal semalaman setan nongkrong di hidung. Lalu saat mengeluarkan air dari hidung, ya Allah, aku berlindung padamu dari busuknya bau neraka dan dari busuknya kembali. Nyambung nggak teman-teman? Padahal semalam-malaman setan nongkrongnya di hidungnya uclim. Nah ini doanya nih, doa menghirup air ke hidung, doa mengeluarkan air dari hidung. Lucu ya? Kalau pilek gimana tuh tukang sepatu? Kalau pilek. Kalau pilek, ntar gue cari dulu doa pilek mana ya. Doa pilek nih, doa sama basuh wajah. Tangan kanan, tangan kiri. Mengusap kepala, mengusap telinga. Nah ini kalau di saat si setan mengencingi telinga ya, Allahumma ja'alni. Nah ya Allah, jadikanlah aku orang-orang yang mampu mendengar ucapan dan mampu mengikuti apa yang terbaik dari ucapan tersebut. Padahal setan semalam-malaman kencing di telinga. Ini saya belum nemu nih yang pilek nih Pak. Kedua kaki kiri. Ini doa setelah wudhu. Nggak ada Pak kalau hidung pilek Pak. Berarti itu ingusnya orang itu kesemprot dong sama setannya. Lah itulah akibatnya kalau setan nongkrong semalam-malaman di hidung Pak. Ngopi-ngopi, ngerokok-ngerokok, minum-minuman whisky gitu Pak. Oh berarti kalau minum whisky setannya juga mabuk di dalam hidung. Nah itu dia Pak. Makanya karena kebanyakan minum, pipisnya di telinga. Gitu. Rumahnya di kamar mandi. Kan kalau di rumah Islam itu kamar mandi adalah rumahnya setan, tempat tinggalnya setan. Makanya ketika mereka memasuki kamar mandi, mereka masuk pakai kaki kiri karena mereka masuk ke rumah setan. Ya kan? Semalam-malaman setan nongkrong di hidung, pipisnya di telinga. Nanti kalau kedinginan, kan malam-malam kan, si setan nyari baju yang digantung. Karena menurut hadis, kalau baju yang tidak dilipat itu dipakai oleh setan. Gitu. Nanti kalau setan udah ngantuk, udah begadang semalam-malaman, setan nyari kasur yang nomor 4. Kalau kasur nomor 4 nggak ada, maka mereka tidurnya di sampingnya uclim gitu Pak. Benar juga. Next time aja, ini 11:30 gue mau tidur. Oke. Nggak, ini si misteri game. Kasih Bu Debe, cepet kali Bu Debe tidur. Jam berapa sih ini sekarang? Udah 11:30 ini. Besok gue ada ini. Oh, iya. Ada tausiah seks dalam 12. Udah aku Jadi, pamit. 11 di sini. Jadi gini Pak, ini aku bukakan surat di At-Taubah ini biar supaya Ya. mereka ngerti. Pamit Makanya teman-teman ya. Makasih Tuhan. lebih Kasih ya Bu Debe. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Lanjut. Ya, jadi lebih mahal hadis daripada Quran. Ini kata Quran ini surat At-Taubah apa katanya di sini?
mereka menukar ayat-ayat Allah dengan harga murah, lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalannya. Sesungguhnya sangat buruk apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, ini yang menukar siapa dengan harga murah? Karena yang kalian pegang itu harganya murah, lebih mahal hadis daripada yang di rumah kalian. Bener nggak? Jadi yang menukar-nukar dengan tangan-tangan kalian itu ayat-ayat suci itu ya ulama kalian. Jangan kalian salahkan nama orang lain bahwa kitab orang palsu. Kitab kalian lebih palsu karena harganya nggak sesuai dengan hadis. Hadis lebih tinggi daripada Al-Quran. Kenapa kalian nggak sanggup beli hadis? Karena hadis sempurna. Bener nggak? Yang menukar siapa rupanya? Mahal ya. Hadis berapa harganya? Nah, hadis berapa? 600.000 ya, beberapa tuh hadis mahal. Al-Quran berapa harganya? Coba. Tahu berapa sekarang mahal hadis, tahu berapa? Coba. Yang membukukan Al-Quran ulama bukan? Kalau mereka mau jujur. Tapi mereka nggak mau jujur. Terakhir apa? Kita yang disalahin. Oh, kita kalian palsu. Ya kalian pegang palsu. Ini ditambah-tambahin sama ulama. Karena yang lebih mahal itu hadis. Makanya kalau secara logika, yang nggak ada di Al-Quran ada di hadis. Yang ada di hadis nggak belum tentu ada di Al-Quran. Contohnya apa? Sunat, sholat, nggak ada di Al-Quran. Oke ya, aku nggak mau ini biar renungan jadi mereka. Maksudmu yang lebih lengkap itu hadis ya? Ya hadis, karena dia lebih mahal. Coba, ada nggak yang punya orang-orang Islam di Indonesia punya hadis di rumah? Kalau boleh dipertanyakan satu-satu, ada nggak yang punya hadis? Jarang. Punya Al-Quran banyak Jarang. karena harganya murah. Tapi Pak, itu Pak, ada sambungan dari jalannya sesungguhnya sangat buruk. Berarti barang siapa yang menukar-nukar ayat Quran, berarti mereka sangat buruk dong. Iya,